Perkenalkan, nama saya Saturah Cikal Makewa dengan NIM F0324080 dari kelas C dan rekan saya. Perkenalkan, nama aku Ariza Rahma Pramesti dengan NIM F0324153 dan aku ada di kelas C. Jadi, kali ini kami akan membahas tentang kompatibilitas Islam terhadap modernitas. Sebelumnya, apa sih kompatibilitas Islam terhadap modernitas itu? Secara terminologi, kompatibel berarti kecocokan dan keserasian antara dua atau lebih entitas berdasarkan cara pandang tertentu. Sedangkan modern berarti sesuatu yang terkini atau baru. Jadi, kompatibilitas Islam terhadap modernitas yaitu dapat diartikan dengan kecocokan, kesesuaian ajaran-ajaran agama Islam terhadap kondisi dunia yang terkini. Islam sebagai dogma. Dogma dalam agama Islam merujuk pada keyakinan-keyakinan fundamental yang dianggap sebagai kebenaran mutlak berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam yang diwariskan melalui generasi umat muslim. Yang pertama ada sistem keyakinan atau rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Hal ini merupakan fondasi awal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yang kedua yaitu ritual keagamaan. 5 pilar utama dalam rukun ibadah adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bentuk praktek keagamaan yang dijalani oleh umat muslim dan dilakukan sebagai bentuk mensyukuri dan pengabdian kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh dikritik atau dipertanyakan. Dalam dogma, ajaran Islam dianggap kebenaran mutlak yang tidak boleh diragukan dan dipertanyakan. Yang keempat, ada wajib ditaati dan dijalankan. Aturan-aturan Islam bukan sebagai pajangan, melainkan kita harus mentaati dan menjalankan serangkaian ibadah dengan hati yang lapang dan dengan niat melakukan ibadah. Yang kelima, hubungan manusia dengan manusia dan alam. Khalifah menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin. Muamalah mencakup interaksi sosial dan etika adalah panduan moral dalam kehidupan. Yang keenam, aturan-aturan, kewajiban, hak, dan larangan. Islam memiliki berbagai aturan yang mengatur dalam hal kewajiban, hak, dan larangan. Selanjutnya, Islam sebagai ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. 3 istilah dalam keilmuan Islam. Yang pertama ada ulum ad-din, merupakan sebuah gelar yang sangat tinggi dan mulia yang diberikan kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi sumber utama dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang kedua ada al-fikr al-islami, seluruh aktivitas intelektual yang berakar pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini mencakup berbagai macam kajian mulai dari teologi, filsafat, hukum Islam, hingga ilmu-ilmu sosial yang dikaji dengan perspektif Islam. Lalu yang ketiga ada dirasa Islamiyah. Ini merupakan bidang akademik yang secara khusus mempelajari berbagai aspek Islam, mulai dari teks-teks suci, sejarah Islam, pemikiran Islam, hingga berbagai cabang ilmu yang diwarnai dengan perspektif Islam, seperti hukum Islam, filsafat Islam, dan ilmu-ilmu sosial Islam. Yang terakhir ada teknik ilmuisasi Islam oleh Kuntowijoyo. Siapa sih Kuntowijoyo itu? Kuntowijoyo merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia. Kuntowijoyo sendiri lahir di Saden, Bantul, Yogyakarta 18 September 1943. Meninggal pada 22 Februari 2005 pada umur 61 tahun. Metode yang dikembangkan oleh beliau untuk menjadikan Islam sebagai ilmu yang dapat diterapkan secara ilmiah yaitu yang pertama ada penafsiran sosial kultural. Teknik ini menafsirkan ajaran Islam yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya serta melampaui penafsiran individual. Ini berarti memahami Islam dengan pendekatan yang lebih luas dan relevan dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, mengubah pola pikir dari subjektif ke objektif. Kuntowijoyo mengusulkan agar umat Islam mengubah cara pandang dari subjektif, pribadi dan spiritual
menjadi objektif, berorientasi pada manfaat sosial. Yang ketiga, mengubah Islam normatif menjadi teoritis. Islam normatif berdasarkan hukum dan aturan perlu diubah menjadi Islam yang teoritis, yaitu berdasarkan pada penelitian ilmiah. Yang keempat, mengubah pemahaman dari ahistoris ke historis. Islam perlu dipahami dalam konteks sejarahnya. Ini berarti memperhatikan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam berbagai konteks sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dinamis. Yang kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu secara empiris dan spesifik. Teknik ini juga menekankan pentingnya merumuskan wahyu dalam bentuk yang spesifik dan empiris. Misalnya, jika Allah mengancam orang kaya yang serakah, hal ini dapat diterjemahkan ke dalam kritik terhadap monopoli dan oligopoli dalam ekonomi politik. Pendekatan ini bertujuan agar Islam bisa diaplikasikan secara ilmiah ke dalam konteks sosial modern dan membuatnya relevan dengan berbagai ilmu kontemporer seperti ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi di sini saya akan membacakan contoh studi kasus kompatibilitas Islam dalam modernitas, yaitu Bank Syariah adalah salah satu contoh utama bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan di ranah ekonomi modern dengan tetap mematuhi aturan-aturan syariah. Sistem ini berkembang sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam dunia keuangan global, tetapi tidak ingin melanggar aturan agama, terutama larangan terhadap riba, ketidakpastian, dan spekulasi atau perjudian. Dengan berkembangnya sistem perbankan syariah yang beroperasi pada dasar prinsip bagi hasil dan instrumen keuangan lain yang sesuai syariat, umat Islam dapat ikut serta dalam ekonomi modern tanpa melanggar prinsip agama bank syariat dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Perkembangan teknologi juga akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah. Lalu di sini ada mengapa Islam melarang riba. Islam melarang riba yang dalam konteks perbankan konvensional berarti bunga. Dalam konteks ini, bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uang dan menerima bunga dari pinjaman tersebut. Ini dianggap tidak adil dalam Islam karena memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif atau berbagi resiko merupakan hal yang tidak adil dan tidak dibenarkan. Perbankan syariat berkembang pesat terutama di negara-negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab. Namun kini perbankan syariah juga mendapatkan perhatian di negara-negara non-muslim seperti Inggris yang menyediakan layanan keuangan syariah di beberapa bank besar. Beberapa lembaga nasional seperti Islamic Financial Service Board dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution telah dibentuk untuk mengatur standar dan akuntabilitas perbankan syariah. Standar ini memastikan bahwa bank syariah tetap sejalan dengan prinsip Islam sambil tetap kompetitif di pasar global. Tetapi selain hal di atas, bank syariah juga melalui banyak tantangan. Salah satunya, bank syariah juga harus bersaing dengan bank konvensional dalam menawarkan produk yang kompetitif dan menguntungkan. Beberapa kritikus menilai bahwa struktur murabahah atau ijrah bisa tampak seperti bunga terselubung jika tidak dirancang dengan benar. Di beberapa negara, masyarakat masih kurang memahami produk-produk keuntungan syariah. Ini menjadi hambatan dalam mendorong adopsi yang lebih luas. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.